Dr. Arif Budi, selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, dan yang saya hormati pula kepada keynote speakers kita hari ini, yaitu Dr. Anusius Gumawang Jati, MA, dari Institut Teknologi Bandung yang merupakan seorang President of ITEL. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menyambut para peserta pada pelatihan kali ini. Kami sangat hargai para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara hari ini. Kami berharap pelatihan ini akan berjalan lancar dan bermanfaat nantinya. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada pelatihan hari ini. Yang pertama, acara akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Kaprodi S2 Ilmu Linguistik. Kedua, sesi pembicara utama yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, memasuki acara yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk mendengarkan secara hikmat. Baik, terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya secara hikmat. Sebelum pelatihan ini dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin semua, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Arifuddin LCMA selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Linguistik UNS. Pada Bapak Dr. Arifuddin LCMA, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Saudari MC Mbak Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, keynote speaker pada acara pelatihan siang ini, Bapak Dr. Anusius Gumawang Jati dari Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat Bapak Kaprodi S2 Ilmu Linguistik Senior, okay. Bapak FX Sawardi, beliau yang selama ini membimbing kita semua dan yang menginisiasi salah satunya acara pada siang hari ini. Seluruh panitia kecil, okay, kegiatan pelatihan pada siang hari ini,
Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang hadir sebagai peserta acara pelatihan pada siang hari ini. Syukur Alhamdulillah kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa karena limpahan nikmat rahmatnya pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka secara virtual, berdiskusi dan belajar bersama, sharing bersama tentang pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk penulisan ilmiah. Acara ini merupakan hasil bincang-bincang tidak resmi dengan Bapak Dr. Kembang Jati saat acara semantik tanggal 23 Oktober lalu. Eh, Banyak yang eh, tertarik begitu untuk ingin tahu lebih dalam, lebih jauh tentang kecerdasan buatan, terutama khususnya untuk penulisan ilmiah. Maka atas inisiatif dari pembicaraan itu kemudian dengan senang hati Bapak Dr. Gumawang Jati memberikan atau menyediakan kepada kita waktu, tenaga dan pikirannya untuk berbagi dan sharing bersama tentang pemanfaatan ya kecerdasan buatan dalam penulisan ilmiah. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasannya kemajuan teknologi sampai pada titik kita semua dihadapkan pada satu situasi adanya kecerdasan buatan yang ini kemudian sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran termasuk juga dalam penulisan ilmiah. Sebagian masih ada yang gamang untuk mencoba memanfaatkannya. Sebagian lagi juga ada yang sudah memanfaatkan. Nah, pada pelatihan siang hari ini kita akan bersama-sama menimba ilmu dari beliau, Dr. Anunsius Mawang Jati, terkait dengan pemanfaatan etika dan juga eh, menggunakan kecerdasan buatan ini dalam penulisan ilmiah, mulai dari pendahuluan barangkali terkait dengan pinjam pustaka, terkait dengan hal-hal lain yang tentang penulisan ilmiah. Tentu ini acara sangat bermanfaat dan berguna untuk kita semua sebagai akademisi, sebagai mahasiswa dan mahasiswi, dosen yang kita dituntut untuk terus memproduksi untuk menghasilkan karya-karya tulis ilmiah yang baik. Maka dengan adanya pelatihan ini semoga skill atau kemahiran di dalam menulis ilmiah dapat terbantu akselerasinya dengan memahami kecerdasan buatan. Oleh karena itu, kami selaku pengelola S2 Ilmu Linguistik FIB UNS menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau, Bapak Dr. Anunsius Gumawang Jati, yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk sharing bersama kita semua. Tak lupa pada kesempatan ini juga hasil bincang-bincang dengan Bapak Kapolri Senior, karena eh, dimanfaatkan juga untuk promosi, gitu nih, promosi S2 Ilmu Linguistik FEUNS. Jadi semoga dengan kegiatan pada siang hari ini ada beberapa atau sebagian peserta nanti yang bisa ikut bergabung bersama Prodi S2 Linguistik FIB UNS. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Anunsius Gumawang Jati atas waktunya dan juga ilmu yang akan di-share pada sesi pelatihan kali ini. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arifudin atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah acara inti pada pelatihan kali ini, yaitu sesi pembicara utama oleh Dr. Anisius Gumawang Jati dari Institut Teknologi Bandung yang merupakan seorang Presiden of ITEL. Kepada Bapak Dr. Anisius Gumawang Jati, MA, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Eh, Terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Sawardi, dan juga teman-teman UNS yang dipicu oleh semantik kemarin lalu ngobrol-ngobrol.
Lalu terjadilah acara hari ini. Jadi acara hari ini mungkin santai saja, itu rumus satu. Rumus kedua, AI-nya akan terbatas pada penulisan, ya untuk penulisan penulisan ilmiah sedikit dari sana, dan saya akan melihat lebih ke potensi, potensinya apa gitu ya. Nanti apa? Kalau terlalu luas nanti bisa kemana-mana gitu. Jadi kita batasin saja di area itu. Kalau ada kekhawatiran boleh, tapi saya akan menyampaikan justru lebih ke potensinya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah hadir. Betul tuh Pak Arief, kalau mau kuliah S2 di FIB itu murah meriah dan dosennya keren-keren. Kampusnya keren, fasilitasnya keren gitu ya. Saya sudah ke sana gitu. Jadi bantu promosi kan. Oke, saya akan mulai dengan share screen. Share screen saya sebentar. Kalau ada pertanyaan, nanti langsung saja em, di chat box ya. Jadi chat boxnya digunakan untuk tanya jawab aja. Kalau ada pertanyaan, ada komentar silahkan. Ya, jadi kita lebih ke untuk penulisan sedikit tentang bagaimana kalau kita mau research di area itu kira-kira. Nah, untuk dasar seperti biasa, ini perlu diketahui juga apa itu AI. AI itu memang program ya yang dibuat untuk menjadi smart mesin. Jadi smart mesin ini, mesin pintar ini yang mampu melakukan tugas atau pekerjaan yang biasanya eh, memerlukan intelijensi manusia, gitu ya. Jadi dia mesin. Nah, lalu ini juga mesin yang fokus atau dibuat fokus untuk creating new content. Jadi dia memang create new content, bisa berupa teks, bisa berupa image, bisa berupa musik, bisa berupa code, dan seterusnya. Ya, jadi dia memang membuat new content. Jadi ChatGPT jangan ditanya tentang informasi. Dia mungkin tidak akan jago memberi informasi. Jangan digunakan seperti search engine, mencari sesuatu terus ke ChatGPT, bukan itu. ChatGPT atau generative AI memang untuk membuat konten baru gitu. Kalau tolong dong bikinkan lagu gitu, dah dia jagonya. Ya, tapi kalau untuk search engine nyari apa, tolong dong minta reference gitu. Ya, kalau minta reference jangan ke ChatGPT gitu. Kadang-kadang banyak eh, teman-teman yang keliru menggunakan ChatGPT-nya atau menggunakan generative AI-nya sehingga nanti dimasukkan dalam penulisan, tapi itu loh kok ini nggak ada halusinasi dan seterusnya ya, terutama yang tidak berbayar. Yang berbayar pun kemungkinan bisa salah ya. Em, Memang mereka tidak hanya menganalisa, tidak hanya eh, classify, tapi mereka memang membuat konten baru dengan sangat cepat. Itu ya, itu catatan yang harus kita ingat. Nah, untuk memahami sedikit saya akan eh, cepat saja tentang mitos-mitos ya. Mitos yang pertama, apakah generative AI can replace human researchers? Tidak pastinya, karena dia memang bisa perform data analisis. Dia menganalisa data bisa. Datanya dari mana? Datanya dari manusia. Jangan saya saya suruh nyari data ChatGPT-nya, Gemini-nya atau ada AI-nya. Ya nggak bisa. Datanya harus dari manusia. Dia membantu menganalisa gitu. Dalam membantu menganalisa pun mereka atau mesin ini tidak bisa berpikir kritis karena dia memang tidak bisa berpikir. Dia mengikuti pola gitu ya. Jadi memang dia sebagai komplement human intelligence. Kalau data yang besar sekali, mungkin dia bisa mengolah, mengelompokkan dan segala macam secara cepat. Tetapi untuk menganalisa secara detail, terutama kalau itu berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial, perlu manusia. Gitu. Kemarin ada teman saya yang WA, Pak ada nggak AI yang bisa membantu menulis ilmiah? Saya sudah langganan ini, salah satu AI yang terkenal, pakai yang paid kok nggak bisa. Ada yang lain Pak, ya nggak bisa. Semua juga nggak bisa, gitu ya. Tapi bisa membantu. Nah, apakah
accurate dan reliable. Akurat tidak, tidak. Jadi mereka tergantung pada pola, mereka bias atau tidak, errornya pasti banyak. Lalu kita harus tahu juga AI-nya ini datanya dari mana yang untuk belajar gitu. Untuk belajarnya dari mana. Jadi kita selalu harus cross-check informasinya. Umpamanya kita mau meneliti bahasa Padang, ya mungkin mengolah datanya bisa, tapi untuk menginterpretasikan itu bisa tidak tidak pas ya, karena dia tidak mengerti konteks. Apalagi kalau teman-teman yang areanya di area religi, umpamanya. Ya, kalau mau penelitian-penelitian yang berhubungan dengan religi juga harus diingat bahwa data yang diambil dari North America kebanyakan berbahasa Inggris dan seterusnya. Lalu kalau religinya adalah dari Eropa dan dari Timur Tengah dan dari Indonesia dan seterusnya akan bias pasti. Ya, jadi kita harus curiga pasti bias gitu. Ya. Nah, interpretasi konteks. Dia tidak mengerti konteks. ChatGPT tidak mengerti apa yang dia hasilkan. Kalau dia ditanya, dia menjawab. Apakah dia paham jawabannya? Tidak. Apakah dia mengerti bahasa manusia? Tidak. Ya. Jadi they cannot think. Dia tidak bisa berpikir karena dia mesin. Dia bisa regenerate, memilih, memilah dan seterusnya karena diprogram, tetapi sebetulnya tidak bisa berpikir. Ya. Jadi pola statistik large language model itulah yang digunakan untuk membuat konten yang dia hasilkan. Jadi outputnya itu selalu harus dicek oleh manusia apakah itu relevan atau tidak. Bahasa yang dia hasilkan adalah bahasa yang mirip sekali dengan bahasa manusia. Nah, yang berikutnya, perlu adaptasi tidak? Perlu banget. Ya, jadi memang perlu dia adalah alat yang untuk ya dia adalah alat yang harus kita kritisin untuk menemani kita menulis, ya. Untuk menemani kita mencari ide. Itu saya stop sharing dulu karena ada yang coret-coret. Bentar ya. Oke, share lagi. Ya, free from bias tadi sudah. Jadi datanya dari mana dan seterusnya. Ada teman saya yang meneliti tentang agama, kebetulan biasnya banyak banget. Kami duduk berdua, ngopi, ngobrol, dan memang ya kelihatan banget kalau itu mesin generated by human as well. Fairness, ya bias, ya dan seterusnya. Ya, jadi tetap harus kita curigai dulu. Paling tidak dia membantu kita berpikir. Ya, jadi yang sudah dihasilkan oleh AI harus direview oleh manusia. Peer review proses itu sama dengan ya peer review sama sama dosen dan seterusnya ya untuk mengevaluasi, memvalidasi hasilnya dan seterusnya. Nah, tidak pernah akan sempurna. Jadi begini, ada banyak iklan, entah itu di Facebook, entah itu di Twitter, entah itu di Instagram, bisa menulis buku dalam waktu 1 minggu. Bisa sih, tapi bukunya mutunya kayak apa gitu. Bisa menulis paper nanti begini-begini dalam waktu 1 bulan. Bisa paper mutunya kayak apa gitu. Ya, kalau itu di-generate semua by mesin, pastinya ya eh, dalam tanda kutip kurang bermutu atau tidak bermutu untuk akademik papernya. Gitu ya. Nah, mereka tadi sudah saya sebut mereka tidak mengerti bahasa manusia, ya. So they don't understand the language. Lalu mereka pasti tidak paham secara keseluruhan karena mereka belajar dari data saja, belajar dari large language model saja, lalu mereka menghitung secara statistik dan seterusnya. Ya, jadi kalau mereka menghasilkan teks,
pastinya harus kita lihat apakah itu benar atau tidak, konteksnya, apakah konteks sesuai dengan yang kita mau atau tidak. Ya, itu sedikit mitos supaya kita tidak apa, tidak salah ke sana kemari dalam menggunakan AI. Nah, AI apa yang Bapak Ibu atau teman-teman gunakan untuk research eh, atau untuk menulis academic paper? Kita bermain-main dulu ya. Jadi setelah ini nanti akan banyak waktu untuk coret-coret dan mencoba. Akan saya share linknya di chat box. Jadi aplikasi apa yang sudah familiar supaya nanti kita lebih mengerucut ya. Saya akan saya share linknya di chat. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Kita nyantai saja. Ya, Research Rabbit, Grammarly, VOS Viewer, Perplexity, oke. Quillbot, Gemini, ChatGPT, Grammarly. Research Rabbit, Connected Papers, Elixir Perplexity, oke. Gen AI, Humata, Publish Paris, oke. Keren-keren, silahkan. Copilot, Microsoft Edge, very good. Nah, di sini ada yang menyebut Killbot. Killbot itu sebetulnya kalau saya tidak suka Killbot karena paraphrase-nya mekanik mekanik banget. Iya. Ya, tapi ada yang menggunakan boleh-boleh saja. Tapi kalau saya kurang pribadi kurang suka Killbot. Agak agak maksa untuk paraphrase-nya gitu. Grammarly good, Connected Papers very good. Uh, Research Rabbit good. Nanti kita akan lihat Research Rabbit sedikit. Connected Papers nanti akan kita lihat sedikit lah ya. Manly, Gilbert, Tip, L, paraphrasing, yes. Grammarly, yes. Oke, masih ada yang menulis. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu sejenak. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung di chat saja. Atau ada komentar atau apa sambil berjalan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang nanti akan kita bahas. Gemini sedikit, Perplexity, ChatGPT sedikit, Perplexity mungkin tidak akan kita bicarakan sedikit. Tidak akan kita bicarakan untuk kali ini. Em, Connected Papers mungkin nanti kita singgung. Research Rabbit kita akan coba ya. Oke, thank you. Sekarang kita ke sini. Jadi kita akan melihat eh, ini skema kasarnya ya. Before writing, sebelum menulis itu kita ngapain sih? Lalu nanti ada AI apa yang bisa kita gunakan gitu. Waktu kita menulis AI apa yang perlu kita gunakan, lalu eh, setelah menulis itu apa gitu. Ya untuk eh, sebelum menulis dulu, kita akan mulai dari sana. Nah, saya ingin bertanya eh, jawab di chat saja ya. Apakah AI tertentu mempunyai spesies tertentu? Yes. AI itu kalau seperti begini, ini pada pertanyaan Pak Sawardi ya.
Gemini, ada ChatGPT, itu kayak dokter umum. They know everything. Dan itu dan itu ada dan itu ada bahayanya sedikit. Bahayanya adalah mereka bisa menjawab apa saja sih. Kalau ditanya dia pasti jawab. Dia nggak peduli jawabannya benar atau tidak gitu ya. Lalu ada memang AI kayak Grammarly itu untuk grammar saja. Jadi ada dokter-dokter spesialis gitu. Nanti kalau lampunya Eh, ditentukan kita kayak bawaan bisa loh. Jadi Oke, jadi kira-kira itu. Nah, sekarang kita akan melihat kalau sebelum menulis itu yang saya gunakan sering itu namanya ini heuristik. Apakah sudah kenal dengan heuristik atau belum? Dijawab di chat box yes or no gitu aja. Belum ya, belum. Oke, belum. Untuk tautan presensi nanti aja. Tautan presensi anu. Oh, masih lama kok kita main-mainnya akan 2 jam lebih. Belum pernah dengar Pak. Oke. Nah, heuristik ini adalah mind mapping. Sebentar nanti saya minta untuk Bapak Ibu nyoba gitu ya. Mind mapping tools ini memang seperti search, mencari, bereksplorasi. Lalu nanti mind map-nya menjadi mind map konsep gitu. Seperti mind map yang lain, ini biasanya memberikan visual yang nyaman gitu ya. Akan saya demokan sebentar. Setelah itu Bapak Ibu punya akun, ada versi gratisnya. Jadi versi gratisnya nanti dipakai. Saya pikir ini perlu banget untuk teman-teman yang masih kuliah ya, atau yang mau menulis paper gitu. Jadi mungkin perlu, ada yang sudah melihat sekilas. Oke, akan saya demokan. Jadi eh, seperti ini kira-kira. Kita tengok dulu pricing, penting ditengok kan bayarnya berapa gitu. Eh, ada versi ininya, versi apa? Versi gratisnya. Ya, free start learning, free limited function, modelnya LL hanya sekian byte, lalu maksimum save 3 konsep, hanya 3 konsep. Nanti kalau sudah selesai ya dihapus gitu aja ya. Nah, kalau saya coba login, saya demokan dulu. Mohon bersabar. Ya, oke, saya tutup saja. Get started. Nah, lalu setelah get started layarnya akan seperti ini. What topic or link would you like to explore today? Umpamanya saya ingin eh, mengadakan atau penelitian saya tentang pembelajaran pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, gitu ya. Umpamanya lalu saya pengen explore. Nah, kalau sudah explore begini, lalu saya dibantu oleh ini. Di sini ada who, ada what, dan seterusnya. Ya. Lalu saya ingin tahu pembelajaran bahasa asing untuk penutur asing. Ini dulu originnya dari mana sih? Kalau saya klik origin, klik, lalu dia membuat konsep originnya. Origin, the concept of teaching Indonesian as a foreign language has its root in Indonesian historical dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi
sejarahnya seperti apa. Saya klik konsep. Lalu karena ini who, saya pengen tahu ini origin, saya pengen tahu who-nya. Siapa sih orang-orang yang berkecimpung di pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing? Lalu saya klik who. Lalu lalu dapat pilihan eh, who is this person dan seterusnya. What are the proponent of this? What are the key figure? Saya pengen tahu key figure-nya. Oh, sorry. Eh, who, lalu saya key figure, this, ya, please select not. Oh, ini. Saya select not, lalu saya ke who, saya ke key figures, lalu dia nyebut pengembangan bahasa, kurikula, dan segala macam, lalu saya klik key figures-nya di sini. Ya, jadi mind mapping kalau zaman dulu tanpa dibantu AI, ya semua apa yang kita ingat di kepala kita kita taruh di situ. Kalau di sini dibantu dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sudah origin key figures, lalu saya pengen tahu ini namanya pro-nya kayak apa sih? Kan di sini ada pros, ya, pembelajaran bahasa dan sekarang yang pro dengan konsep ini siapa? Dia ada pro konsepnya. Lalu saya bisa bikin cons-nya yang tidak setuju dia ngomong apa dan seterusnya. Ya, lalu add concept to the map. Nah, yang ini pun kalau saya klik yang cons, lalu saya pengen contoh, saya klik contohnya kayak apa sih dan seterusnya. Ya, jadi mind map yang mungkin membantu sebelum kita menulis awal atau kita menulis kita perlu bereksplorasi. Mungkin model mind map ini bisa membantu memetakan banyak hal, baca-baca dan seterusnya yang fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Itu yang saya pilih. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu mencoba, waktunya mungkin 5 menit lah ya, atau 4 menit, 3 menit mencoba. Saya share linknya di chatbox, bikin akun, terus nyoba. Nanti rasanya seperti apa, terus kita bisa berdiskusi atau berkomentar. Gitu ya, saya share di chatbox. Silahkan. Moga-moga bermanfaat. Silahkan, Bapak Ibu. Saya akan diam saja mungkin 3 sampai 5 menit, lalu nanti kita lanjutkan. Ya, silakan. Yang punya kopi sambil minum kopi, yang ada camilan sambil camilan kacang goreng atau apa sambil eh, membuat akun. Yang kesulitan membuat akun boleh nanti di chatbox, silakan. Ya, sambil coret-coret, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Anissa ya.
Anissa bertanya, kalau pakai Elicit lalu copy paste dikombinasikan dengan Guildboard untuk deparaphrase, apakah kena plagiarisme atau tidak? Begini, plagiarisme itu diciptakan untuk printed materials, bukan digital materials. Itu satu harus kita ingat. Lalu kalau kita menggunakan Elicit, lalu kita menggunakan Guildboard, lalu deparaphrase gitu kan, eh, kena plagiarisme atau tidak? Sangat tergantung pada plagiarisme check yang digunakan apa. Saran saya, lebih baik kalau sudah pakai Elicit kita tahu, lalu kira paraphrase dan segala macam, kita tulis sendiri aja pakai eh, pakai bahasa kita, gitu ya. Jadi nanti kalau apa, kalau rely on mesin terus, kayaknya untuk paraphrasing lebih baik orang sih. Paraphrase pakai mesin boleh dibaca, kita paham, kita tulis ulang. Itu yang paling aman. Ya. Oke, paling tidak sudah punya akunnya. Izin bertanya, apakah bisa kita pakai konsensus untuk mencari artikel terkait? Ya, Pak Bayu, direct kebetulan direct message, tapi nggak apa-apa. Di public message juga nggak apa-apa. Ya, apakah bisa eh, untuk mencari artikel? Em, untuk mencari artikel jangan menggunakan yang ini. Ini untuk mind map. Ya. Untuk artikel sebentar nanti kita pakai apa menggunakan AI yang lain, tapi bukan yang ini. Ya, thank you Pak Bayu. Eh, apakah boleh kita meminta ChatGPT untuk membuat judul artikel atau penelitian yang sudah kita punya agar lebih menarik? Boleh sih, tidak ada larangan sih. Tapi apakah itu yang kita mau? Kita harus kembali ke diri sendiri karena itu mesin. Ya, itu mesin kelihatannya bagus dan segala macam realistis tidak, cocok dengan konteks tidak gitu. Ya, boleh-boleh saja. Supaya menjadi menarik, boleh. Boleh-boleh saja. Ya. Kalau research gap, klik tombol apa, Pak, untuk heuristik? Research gap ini ke- sepertinya untuk research gap tidak ada. Jadi di sini yang ada itu analogi, membandingkan, menarik atau tidak gitu. Untuk research gap, saya sarankan jangan menggunakan heuristik, gitu ya. Oke. Sudah semua? Can you type in the chat box? Sudah punya akun? Jangan main-main terus kita tinggalkan aja nanti kalau sudah selesai pelatihannya baru main-main. Sudah punya akun? Yes, yes, yes. Sudah. Eh, heuristik tidak ada resource-nya, tidak ada. Karena ini digunakan tidak untuk mencari research, eh, resource dan seterusnya. Ini untuk membantu kita berpikir, ya. Seperti mind map yang lain, ini membantu kita berpikir, membantu brainstorming, kira-kira gitu. Ya, jadi untuk brainstorming awal ide kita. Nah,
Untuk heuristik ini saran saya kita sudah punya ide kasar tentang apa yang mau kita tulis. Ya, kita merenung dulu, nggak usah diganggu sama mesin dulu dan seterusnya, tidak usah di depan komputer dan seterusnya. Udahlah merenung pakai kertas coret-coret, itu yang paling pas kayaknya. Jadi saya sudah punya apa yang aku mau. Kalau belum, you will get lost. Kalau belum, akan bingung. Kan nanti di sini ada how, ada who, originsnya, kita suruh elaborasi bisa, kita cari cons-nya bisa, kita mau diberikan examples-nya bisa, diberikan ringkasannya bisa, diberikan konsepnya bisa, dan seterusnya. Ya, kita akan hilang dan bingung gitu. Jadi pertama-tama kita memang harus sudah punya dulu. Kebanyakan ada teman-teman yang saya punya ide doang, idenya belum dalam, belum direnungkan, terus tiba-tiba pakai ChatGPT, tiba-tiba pakai heuristik, terus pakai apa, biasanya eh, justru apa jalan-jalannya menjadi jauh gitu, ya. Tidak fokus. Akan bagus kalau itu eh, sudah punya ide kasar. Oke. Ada pertanyaan tentang heuristik kira-kira? Tidak ya? Oke, thank you. Mari kita lanjutkan. Kalau ada yang mau buka mikrofon boleh angkat tangan, nanti panitia akan membantu ya. Oke, sekarang saya matikan ini. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Mohon maaf terkait dengan heuristika ini, misalnya di lain waktu kita sedang main mapping dengan tema yang sama, apakah hasil yang dikeluarkan dari heuristika ini juga akan sama, Pak? Meskipun waktunya itu berbeda. Misalnya 1 minggu kemudian kita akan mencari topik yang sama, apakah jawabannya juga sama? Em, saya boleh bilang ada kemungkinan sama. Tapi kalau jaraknya karena tergantung ilmunya ya. Kalau ilmunya cepat sekali berubah, kan mereka ini kan mencari dari data yang ada. Kalau data yang di luar sana yang di mana dia mencari, ini erat dengan Google gitu, ada artikel baru dan seterusnya, kemungkinan bisa berubah. Begitu Ibu jawaban saya. Jadi sangat tergantung pada data di luar sana. Jadi semua generatif AI itu cenderung untuk membuat yang baru. Gitu Ibu. Ini dengan Ibu, sebentar. Sudah jelas Ibu? Oke, terima kasih, Pak. Sami-sami. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ya. Oke, selamat mencoba, selamat bereksplorasi. Saya pikir teman-teman yang sedang, Ngapunten Pak eh, Dokter. Ya, ya, mohon maaf dokter, izin saya Oktal. Ya, tadi ya, sudah sempat mencoba-coba. Setelah mendapatkan mind map, lalu kita ekspor atau pripun Pak? oh eh, mau diekspor. Atau pripun Pak? Atau Di ya, setelah ada lalu bagaimana? What's next Pak? boxnya di situ Matur ada suwun. ada save as ya. Ada ya. Ya, udah di save as di situ. Oh Lalu gitu. nanti punya Oke, tiga. jadi kita Kalau nanti sudah bisa tiga, kembali ke akun tersebut ya. iya. Kalau sudah tiga, ya kalau mau yang keempat bayar, gitu ya. Oke, Tapi siap-siap. tapi saya pikir tiga cukup lah. Tiga selesai papernya buang dan seterusnya dan seterusnya. Oke, siap. Matur suwun Pak. Sami-sami. Oke. Jadi kita nyantai aja ya teman-teman ya. Nanti kalau ada apa, eh, moga-moga saya bisa menjawab. Moga-moga nanti kita belajar bersama. Kita lanjutkan. Ya, jadi itu memang eh, mind map yang tadinya kita dikasih mind map apa-apa nulis sendiri lalu sekarang dikasih prompt bisa mencari pro, cons, what, who, when dan seterusnya yang mungkin bisa membantu menjadi eh, apa yang akan kita tulis lebih jelas dalam visual gitu ya. Nah, itu integratednya dengan Wikipedia, dengan Airfix, dengan Semantic Scholar, lalu dengan PubMed. Ya, jadi mereka berasosiasi. Kita juga harus tahu itu karena bisa salah nantinya. Kalau orang kedokteran, umpamanya menggunakan ini, kayaknya
eh, tidak banyak resource yang ada, apalagi tentang nuklir gitu. Ya, tapi ilmu sosial mungkin masih masih bisa lebih reliable. Ya. Nah, tadi connected papers, tadi sudah ada beberapa yang kenal. Nah, sekarang saya ingin dijawab dulu di chat box berapa banyak yang belum kenal dengan connected papers. Iya, jujur loh. Yes atau no gitu aja. Silakan di chat box. Nek ngomong aku sih jujur tau, orang tuh ngapus itu. Yo, aku tak hapus. Konsepnya gini. Aku ngapus yo itu. Aku curhat terus ke mereka berdua. Nek ngomong ru aku bukan masalah dirimu ya. Kenapa? Maksudnya kenapa ini kok cross check ke diri? Apakah ada link materi presensi? Ada presensi materi nanti ada. Ya presensi bersabar. Ya eh, masih perlu sertifikat, tapi kan enggak. Oke. Sudah, tapi belum mencoba. Ya, ada beberapa. Jadi connected papers saya akan agak cepat saja ya. Connected papers-nya. Jadi saya ke connectedpapers.com. Em, saya coba masuk. Saya demokan sebentar. Semoga internet saya berjalan baik. Ya. Nah, ini adalah grafik. em, kita bisa memasukkan keyword di sini. Kita bisa memasukkan judul. Kita memasukkan mungkin nama orang, ya kita coba lalu nanti akan dibantu dengan graf grafnya ya. Jadi ini kalau mau mencari paper-paper yang sesuai atau relevan dengan apa yang kita teliti. Umpamanya kalau saya menulis tentang eh, artificial intelligence in eh, English gitu ya, namanya in English language thing. Ya, sangat umum. Saya coba mau bikin grafnya, jadi nanti akan dibuatkan visualisasinya gitu. Tapi sebelum ke sana, ini ada kita dikasih artificial intelligence in English language teaching, good, bad, dan seterusnya. Saya dikasih teks-teksnya. Nah, ini cocok untuk mencari related paper. Paper-paper yang sesuai gitu. Kalau dulu pakai googling, kalau ini satu frase atau judul lalu sudah dia dia bantu untuk kelompokkan gitu. Ya, lalu ini yang pertama, lalu ada yang kedua dan seterusnya. Ya, nah ini kalau diklik connected papers-nya, saya klik, ya, ini ada yang unknown di sini tadi. Lalu kalau saya klik begini, nyambung ke sana. Lalu di sini ada the contemporary perspective of education dan seterusnya. Kalau saya gabungkan dengan yang 2013 dan seterusnya. Ya, jadi kita diberikan titik-titik di mana para penulis ini menulis, ya, lalu kita bisa cari apa keterangannya di samping keterangannya itu apa dan seterusnya, cocok atau tidak dan seterusnya. Kalau cocok lalu diklik nanti menjadi apa paper yang akan kita koleksi. Umpamanya saya klik save. Ya, berarti dia saya simpan di situ. Lalu saya baca lagi. Oh ini cocok dan seterusnya. Nah, ya, lalu saya save dan seterusnya. Jadi ini adalah peta connected, namanya juga connected papers, papers mana yang saling berhubungan dibantu oleh AI. Nah, ini juga perlu kita lihat kalau kita klik pricing free sampai 5 graf per month. Jadi 1 bulan kita mendapatkan 5 grafik
yang apa sambung nyambungnya kemana-mana tadi dan segala macam itu lumayan. Kalau mau langganan ya ini $3 per bulan kira-kira. eh, oh sorry, 3 USD per month kalau bisnis, kalau akademik ya 3. Tidak terlalu mahal. Tapi saran saya mahasiswa pakai yang free saja. Yang penting kita bisa tahu paper-paper mana yang perlu kita baca. Paper-paper mana yang nyambung dengan penelitian kita yang eh, mempersingkat waktu mencari. Kalau zaman dulu nyarinya, zaman saya sebelum ada internet nyarinya ya setengah mati di kampus dan di perpustakaan, lalu ada Google, nyarinya di Google, lalu sekarang ada AI, dibantu oleh AI nyarinya menjadi lebih cepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang connected papers. Nah, silahkan Bapak Ibu yang belum punya boleh mendaftar, lalu boleh mencoba penelitiannya apa. Semoga nanti pas mau nulis papernya eh, bermanfaat. Saya akan share di chat ya. Eh, to everyone, chat. Silahkan. Silahkan dicoba untuk connected papers. Mirip dengan Research Rabbit, Pak Maulana. Betul. Kalau Research Rabbit ya punya plus main sendiri ya. Kalau ini pengen tahu cepat dan visualnya eh, apa lebih dinamis begitu. Kalau Research Rabbit nanti kita lihat memang mirip sekali sih. Ya, saya menggunakan dua-duanya. Ya, 3 menitan kira-kira nanti terus baru kita lanjutkan ya. Sempatkan untuk untuk punya akun, jadi nanti setelah pelatihan bisa mencoba-coba. Kalau nggak punya akun, nggak nyoba terus lupa. Nanti lama banget baru, oh iya pernah diajarin tapi lupa gitu.
Oke, sudah punya akun, Bapak Ibu? Atau perlu ditunggu? Sudah? Oke, Bu Padmi, terima kasih. Pak Dewa, sudah. Pak Bayu, sudah. Terima kasih. Reputable journal, yes, itu kaitannya nanti dengan semantic scholar. Ya, tidak terlalu reputable dalam artian yang berbayar dan seterusnya, tapi masuk di semantic scholar. Gitu. Oke, terima kasih kalau sudah ya. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Mari kita lanjutkan. Itu connected paper. Jadi tadi mind mapping kalau punya ide dibantu AI lalu nyari paper yang tadinya agak ribet sekarang ada connected papers gitu ya yang mempermudah dan seterusnya. Nah, berikutnya ini research rapid. Research rapid mirip sekali dengan eh, connected papers. Prefer yang mana? Kalau saya dulu sebelum ada connected papers saya menggunakan research rapid. Jadi harus punya akun researchrapid.com, lalu eh, akan saya tunjukkan demonya ya. Umpamanya saya punya kategori di sebelah sini, Technology Integration Matrix, umpamanya, atau AI and Language Learning. Kalau saya klik, lalu saya punya koleksi di sini, ya saya, dalam akun saya, dan ini gratis. Kalau connected papers tadi hanya terbatas ya, kita punya eh, tidak bisa punya grafik yang banyak. Kalau dengan research rapid bisa banyak. Nah, saya pamannya melihat yang pertama, klik, lalu akan muncul eh, ini, lalu ada PDF-nya, kalau tersedia bisa di-download dan seterusnya. Similar word ada 20, citation baru satu. Kalau citation satu biasanya ya nggak terlalu populer sih, gitu kan. Terus muncul grafiknya. Itu muncul grafiknya di sini ya. Lalu ada outernya siapa sih? Outernya ini, gitu kan. Lalu eh, dan outernya dua. Ini citasinya sudah ada 36, berarti oke dan seterusnya. Keuntungannya untuk Research Rabbit ada suggested author. Jadi suggestednya bukan bukan judul apa, bukan judul penelitiannya, tapi orangnya. Suggestednya ada 4. Eh, Bentar, kok lari ke sini? Oke, saya kembali lagi. Ya, suggested author di sini ada 4. Kalau saya klik, lalu muncul ya siapa aja. Kalau this author ini saja. Citation boleh. Similar word ada 20. Ya, nanti bisa dilihat dan seterusnya. Sama pesan saya, eh, kalau kita mau menulis, sebaiknya sudah lumayan fokus. Jadi nanti nyari papernya juga tidak tidak terlalu lebar. Kalau terlalu lebar kita kita akan bingung, get lost, gitu ya. Nah, untuk ini nanti mungkin bisa punya akun, lalu mungkin nanti nyobanya belakangan, gitu ya. Setelah pelatihan ini karena kadang-kadang untuk register perlu waktu agak lama. Tapi nggak apa-apa. Saya share di chatbox. Silahkan punya akun aja dulu. Ya, researchrabbit.com. Nanti bisa membandingkan mana yang diperlukan. Kalau pengen agak cepat, saya biasanya pakai connected. Kalau saya eh, researchnya agak lama, agak panjang, saya menggunakan Research Rabbit karena terdata di sana dan saya bisa punya beberapa eh, beberapa catatan. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Diklik saja yang di chatbox, lalu bikin akun dulu. Yang penting bikin akun dulu. Bupatmi sudah. Ya, tahun lalu saya ya bercerita. Oke, makasih Ibu. Senang berjumpa Ibu di sini bersama teman-teman. Ibu Anugrah dan oke, thank you.
Sudah, Pak Bayu, thank you. Kalau yang sudah laporan. Bu Hesti sudah, terima kasih. Ada adik mahasiswa yang dari UNS kalau mau bertanya boleh ya, bebas ya. Oke, thank you. Kita lanjut. Nah, sekarang ada typeset.io. Nah, tadi ada mind map. Secara visual kita punya ide yang masih agak luas, lalu dibantu dengan mind map, dengan who, what, when, similar, pro and cons dan seterusnya. Terus ketemu harus nyari artikel-artikel yang related, ya kita nyari pakai Research Rapid, pakai Connected Papers dan seterusnya. Nah, Typeset.io sedikit berbeda. Sudah ada yang kenal atau belum? Something new? Thank you, Bu Anugrah, Bapak Bayu belum. Mari merespon di chat box. Belum. Bu Patmi juga belum, 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 belum. Oke. Sudah tapi masih bingung pakainya. Betul, Rida. Kadang-kadang membingungkan, tidak apa-apa. Tapi sudah pernah melihat dan pernah mencoba. Oke. Belum, belum, belum. Pausan juga belum. Oke. Em, Typeset.io memang unik menurut saya. Banyak fiturnya eh, harus sering dicobakan. Ya, fiturnya lumayan lumayan banyak. Saya akan demokan dulu, lalu nanti kita lihat apa yang terjadi di sana. Tapi saya coba tutup eh, beberapa window saya supaya tidak terlalu berat. Oke, Anissa sudah, ya Anissa pasti sudah. Oke, saya sudah login sepertinya. Nah, ya, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kadang-kadang membingungkan. Lalu kita klik yang home-nya aja dulu. Nah, ini em, ada banyak yang bisa kita lakukan. Sepertinya saya, ya, ada My Library, ada My Notebooks dan seterusnya, ada chat, ya. Jadi kita bisa upload PDF. Pokoknya tadi ketemu di Connected Papers atau Research Rabbit, PDF-nya kita upload di sini, lalu kita bisa ngobrol, minta di summarize, minta di apa ini tentang apa dan seterusnya. Ya, itu bisa menggunakan chat, bisa juga kalau klik sebentar, ya, ada find concept dan seterusnya di sini. Ya, ada paraphraser, ada kalau kita membuat citasi bingung dan segala macam bisa dibantu. Nah, ada ekstrak data.
Jadi kalau kita punya data di Excel dan segala macam, dia bisa membantu untuk ekstrak, mengelompokkan gitu. Em, Lalu AI detector saya belum pernah nyoba, PDF video saya belum pernah nyoba. Yang saya pernah nyoba literature review, saya pernah nyoba itu, works well. Lalu chat dengan PDF ya, AI writer saya belum pernah nyoba. Jadi AI writer sepertinya seperti ChatGPT, ya dia punya generator di situ dan kadang-kadang sedikit berbeda dengan ChatGPT dan Gemini, ya. Tapi nanti bisa bisa dibandingkan, ya. Jadi kalau sudah punya artikelnya, sudah membaca artikel, pengen membaca artikel banyak itu, lalu ini dengan eh, typeset IO ini bisa membantu proses menjadi lebih cepat, kira-kira gitu. Nah, kita lihat pricing, ya. Jadi pricingnya ada yang basic, ini zero, ya. Limited AI word writer, limited chat, ya memang terus semua apa limited. Add 5 column in literature review dan seterusnya. Ya, nanti dicoba dulu. Kalau memang memerlukan atau umpamanya dapat hibah atau apa atau perlu sedikit ya upgrade boleh. Ya, $12 per, per apa? eh, Ini build yearly. Kalau universitasnya mau langganan boleh juga ya untuk 2 user dan seterusnya. Silakan saran saya explore dulu yang basic dan saya pikir untuk urusan kuliah dan seterusnya kalau kita bukan penulis yang apa yang pengen produktif banget, saya pikir membantu. Yang zero sudah membantu. Saya akan lihat chat dulu. Oh, oke, lain. Ya, oke. Saya akan demokan sedikit tentang literature review. Kalau saya klik, nah, ini di sini search from top paper directly. Tanggal 23 Juli 2024, saya ngetik English for Young Learners. Ada 10 paper. Sekarang kalau saya nulis, pamannya, hukum Islam yang mengatur gonogini dalam perceraian, namanya gitu ya. Saya klik, lalu keluarnya apa? Ya, lalu ada top papers di sini, lalu ada top papers di sini, ya. Lalu ada insights-nya apa? Nah, nanti mau kita save, save yang mana dan seterusnya. Jadi ini membantu kalau tadi sudah ketemu beberapa paper dan segala macam, kita pengen memperdalam, mempertajam boleh ya menggunakan ini. Ya. Kalau saya klik pamannya satu kedudukan harta gonok ini saya klik, maka saya akan dibawa ke sana. Oke, ini ada jurnalnya, ada request PDF boleh, cara citasi boleh. Lalu saya bisa explain abstrak. Abstraknya tentang apa sih? Jadi saya bisa chat dengan paper yang ada di situ. Ya, nanti kalau kita punya paper yang offline gimana Pak? Bisa nggak ada fasilitasnya? Nggak ada. Fasilitasnya ada, bisa diupload, lalu kita bisa mengobrol tentang paper-paper itu, ya ngobrol tentang apa result of the paper, konklusinya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Intinya membantu kita dalam memahami satu tulisan, gitu ya. Kalau saya summarize of this paper atau method used in this paper, metodologinya apa sih? Ya, lalu nanti akan muncul di sini metodologinya. Ya, oke. Metode yang digunakan dalam makalah, makalah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sumber apa yang ditinjau dalam analisis literature? Kalau saya klik,
Ya, dia cari analisis literaturnya yang mana saja sih dan seterusnya. Ya, oke. Ini adalah yang literature review. Kalau saya find concept, saya paraphraser, saya citation generator. Kalau saya klik citation generator, pokoknya eh, conference proceeding, selalu ada book, ada web page, jurnal artikel, kita tulis aja ini, kita isi, lalu nanti di generate, lalu generate-nya akan di sebelah. Gitu ya, kadang-kadang ini akan membantu untuk teman-teman yang di S2 UNS ya, mungkin eh, memudahkan untuk membuat citasi di sana. Oke, eh, itu yang bisa saya share tentang ini. eh, Typeset.io. Kalau saya klik chat PDF, ini yang kadang-kadang saya pakai juga, saya klik, lalu saya bisa upload tulisan. Kalau saya sudah upload new collection, eh, pokoknya begitu. Ya, lalu saya bisa ngobrol tentang tulisan yang saya upload. Ya, the negotiation of identities in multilingual settings dan seterusnya. Lalu saya bisa ngobrol di sini. Generate summary, result of the paper, explain abstract, dan seterusnya. Ada copilot yang bisa membantu. Gitu. Oke, ada yang di chat. Sebentar. Oh, oke. Ya, silahkan punya akun. Lalu mau mencoba-coba boleh, silahkan. Ya, saya share di chat box ya untuk typeset.io. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu dicoba. Paling tidak punya akun, lalu nanti eksplorasinya banyak. Jadi nanti diklik di home, ada notebooknya seperti apa, di library-nya sudah ada apa. Chat dengan PDF, literature review itu saya pakai banyak, ya karena membantu untuk membaca-baca. Ya, ekstrak data saya menggunakan baru baru satu kali. Oke, Pak Bayu sudah. Thank you. Teman-teman yang lain silakan. 3 menit sampai 5 menit saya tunggu ya. Thank you. Sudah, apa sudah? Bupat ini sudah ya. Satria sudah. Ya, typeset.io seperti begini. Eh, saya punya banyak teks, saya agak-agak bingung. Saya biasanya duduk dengan teman belajar bareng gitu. Nah, sekarang belajar barengnya belajar bareng sama AI. Saran saya untuk mahasiswa di UNS sangat keren kalau kerja kelompok ngobrol sama AI-nya bareng-barengan. Satu akun dikeroyok untuk dilihat, eh, satu artikel dikeroyok bareng dan seterusnya. Biasanya eh, akan menghasilkan apa simpulan atau setelah ngobrol dengan AI dan manusia akan menjadi lebih jelas ya dan bersemangat tentunya. Oke. Mbak Ning sudah, thank you. Ya, kita tunggu 1-2 menit lagi bagi teman-teman yang belum. Menarik sekali, betul. Asik sebagai teman untuk ngobrol gitu ya. Apalagi kalau masih jadi mahasiswa dapat tugas gitu dari dosen, review artikel atau menulis artikel dan seterusnya menarik.
Thank you, Bu Esti, for coming. Kita tunggu 1 menit lagi. Nanti kita lanjut ya. Oke, kita lanjut sedikit. Ya. Nah, Open Read Academy, apakah sudah familiar dengan ini? Kalau untuk mereview artikel, betul. Untuk mereview artikel berbobot atau tidak dan seterusnya bisa digunakan Ibu Syafa. Oke, OpenRead belum, memang tidak terlalu populer sih ya. Tapi kalau saya coba klik, nah ini sama mencari paper itu. eh, Kalau saya klik, saya coba sign in dulu. Lalu saya memasukkan search tentang AI in ELT in the context of Indonesia, namanya. Itu coba dia mendapatkan apa. Ya, saya mendapatkan ini based on the provided papers, lalu dibikinkan semacam summary, lalu ini resource-nya apa. Ya, jadi kalau kita menggunakan ChatGPT, tidak disebutkan resource-nya apa. Kalau ini disebutkan resource-nya apa, lalu di bawahnya ada resource-resource yang tersedia. Ya, itu keuntungannya. Jadi sekali lagi kita mendapatkan papers-papers yang mungkin perlu dibaca, mungkin menarik, mungkin memberikan ide dan seterusnya. Begitu ini di OpenRead. Ya. Lalu kita bisa klik follow up questions. Ya, follow up question apa yang ingin kita tanyakan tentang AI in the context of Indonesia. Ya, answer AI lalu ada sosisnya. Ini bedanya dengan ChatGPT dan segala macam. Jadi ini lebih kita bertanya, dia menjawab, kita bertanya, dia menjawab. Itu eh, seperti Copilot. Terus terang saya tidak menggunakan ini terlalu sering dan terlalu banyak. Saya menggunakan mungkin 3 kali, 4 kali, ya. Tapi sangat membantu untuk apa ngobrol-ngobrol awal sebelum mulai menulis. Begitu. Saya Ya coba dari awal. share di Ya dari awal. Hmm. saya share di chat box ya. Silahkan. Ya stop sharing dulu. Ada yang coret-coret.
Sudah mulai get lost, Pak. Mau pakai AI yang mana? Okta. Em, penggunaan dalam penggunaan para helper, bagaimana Pak? Apakah dipakai semua atau bagaimana? Tidak sih. Ya, jadi harus mulai mikir. Saya perlu apa? Saya perlu mind map. Saya perlu mind map ya. Berkutat di mind map dulu, gitu ya. Kalau sudah berkutat di mind map, setelah itu saya perlu cari paper. Nah, cari paper bisa pakai apa ya? Pakai OpenRed. Kayak kita membaca, lalu ada yang terintegrasi. Setelah itu, terus saya mau ngapain? Oh, saya mau mulai nulis. Kalau sudah mulai nulis, nah nanti saya sampaikan setelah ini. Kita sudah mulai nulis, sebaiknya bagaimana? Itu ya. Kan ini baru dapat papernya, ngobrol-ngobrol sama AI, dibikinkan summary, dibantu dibikinkan literature review dan segala macam. Untuk outlining perlu manusia. Untuk outlining kalau saya biasanya ngobrol dengan teman. Saya bikin outline-nya, ngobrol dengan ChatGPT mungkin atau dengan Gemini, terus punya bayangan, baru saya ngobrol sama teman. Kira-kira kalau begini enak nggak ya? Masuk apa ya? Dan seterusnya dan seterusnya. Baru mulai nulis. Kira-kira gitu sih, Ibu Okta. Jadi eh, tidak langsung kalau saya dengan AI terus jadi enggak. Ya, tidak ada shortcut sebetulnya. Nah, nanti kalau em, bingung menggunakannya, bisa eh, teriak di sosmed saya boleh. Saya ada di sosial media, saya di Instagram, saya ada di Facebook. Nanti saya share juga Telegram teman-teman, nanti bisa berdiskusi di sana. Gitu. Pak Sawardi, dari berbagai jenis AI yang sering Bapak pakai yang mana? Terutama untuk membantu untuk apa? Saya pakai mind map. Dulu sebelum ada AI, saya juga pakai mind map. Saya mencari paper, saya gunakan Research Rabbit biasanya. Terus saya pakai Typeset IO untuk kebutuhan-kebutuhan lain, memperdalam dan seterusnya. Kok artikel ini kayaknya agak janggal ya. Kalau saya terus saya perlu di sana, jadi saya bertanya ke sana. Itu sih Pak Sawardi. Em, Pak Bayu bertanya lewat private message, nggak apa-apa. AI detektor apa yang bisa kita gunakan untuk academic writing? Mengingat sudah banyak mahasiswa membuat artikel tugas dengan menggunakan AI. Em, Begini, sebetulnya jangan bermain di AI detektor. Kalau AI detektor, terus kita menjadi korban bisnis nanti. Muridnya nulisnya pakai AI, kita pakai AI detektor, terus terdetek, terus gimana? Lebih baik kita bareng-bareng menggunakan AI untuk menulis. Karena nggak mungkin sekarang anak-anak nggak mungkin nulis tanpa AI. It's almost tidak mungkin. Jadi menggunakan AI yang benar. Yang penting adalah the idea, idenya dari kita. Jangan pernah bertanya ide dari AI. AI nggak punya ide. Seperti saya jelaskan di awal, itu mesin, jangan dicari ide, tapi diajak apa, membantu kita berpikir. Saya punya ide begini, kira-kira gimana ya? Saya punya ide begini dan seterusnya. So the idea harus dari mahasiswanya, gitu ya. Kalau mahasiswanya akan cheating ya dari zaman dulu eh, yang namanya mahasiswa ya, anu sih ada godaan untuk cheating ya, begitu. Jadi kalau saya agak kurang setuju menggunakan AI detector ya untuk membuat artikel dan tugas dan seterusnya. Kan lebih baik kita kita mendidik bagaimana menggunakan AI yang lebih baik, kira-kira begitu. Ya, oke. Em, itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut sedikit lagi. Power Drill AI. Ya, Power Drill AI ini em, untuk urusan dengan pengolahan data. Terus terang saya belum banyak menggunakan.
ini, tapi mungkin nanti teman-teman bisa eksplor. Saya menemukan ini eh, dari teman belum lama, mungkin 5 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Saya baru nyoba 1 kali, tapi saya pikir untuk teman-teman yang bermain-main dengan data untuk penelitiannya mungkin bermanfaat. Ya, sebentar saya coba. Saya nanti saya copy, saya taruh di chat box. Jadi em, tampilannya seperti ini. Eh, Lalu nanti ada data yang harus kita masukkan dan seterusnya. Ya, kalau upload file, choose file, upload dataset, lalu nanti bisa dieksplor. Pamannya, saya upload dataset, saya coba. Atau kita bisa menggunakan public dataset. Ya, pamannya ini sales data transaction CFP. Kita coba aja. Dia mampunya ngapain gitu. Nah, di sini menggunakan ChatGPT, lalu respon autonya, lalu di sini nanti ada generate data reportnya. Ya, oke, you can ask anything there. Kalau saya generate data report, saya tinggal klik, wow, basic membayar. Bentar, data report downloadable. Ini datanya, CFP-nya di sini, dataset summary. Bentar, I don't want to, saya lihat pricingnya dulu. Pricingnya limited trial, usage, CFP, dan seterusnya. Basic tidak mahal sih, tapi yang free saya pikir bisa. Ya, klik try for free. Saya klik choose file, upload. Sebentar, saya kemarin coba punya data sedikit. Coba saya upload. Ya, nah, saya sudah upload CFV saya, spreadsheet. Ya, dia membaca dokumen reading completed, dia masih synchronizing data, datanya lumayan. Ya, dari situ baru kita bisa ngobrol tentang datanya. Nah, apa yang bisa kita obrolin? Di sini dia bisa membuatkan presentasi, bisa melihat datasetnya kayak apa, ya. Lalu eh, bisa ngobrol dengan judge-nya. Ini judge history saya, gitu ya. Kemarin saya ngobrol apa juga ada di sini. New chat. Ya, kalau saya klik generate report, nanti dia akan membuat reportnya. Tapi saya sudah melebihi batas. Karena 5 data reports downloadable yang punya saya sudah habis. Kemarin saya pakai main-main. Mungkin perlu dieksplor banyak ini dan agak mahal. Ya, kalau lihat dari pricingnya. Ya, tapi bisa dicoba. Siapa tahu berguna untuk teman-teman yang punya data-data yang berupa CSV, bisa dicoba dianalisa di sini dengan lebih cepat. Itu untuk quick drill, saya coba share di chat box. Oke, power drill silahkan. Oke,
saya salah. Sebentar. Power drill. Power drill. Power, Oh, power namanya drill, power betul. drill. Ya, power drill silakan coba bikin akun dulu aja. Loh, kan seharusnya gimana? Hmm, hmm. Berbentuk angka-angka bisa. CFP hasilnya tabel kah, Pak? Bisa berupa tabel, terus nanti berupa semacam laporan dalam bentuk PowerPoint. Nanti dia bisa olahkan. Begitu Ibu Esti. Tapi terus terang, saya eksplorasi saya belum banyak ya tentang ini untuk pengolahan data. Nanti silakan dieksplor. Saya tahu baru 5 hari lalu, baru minggu yang lalu. Mak, Mak, KOD, nanti 35 itu ada pakai atau nggak tahu. Oke, power drill-nya sudah, teman-teman. Mohon maaf ada gangguan orang kirim barang paket biasa. Oke, saya share lagi ya. Eh, Power drill nanti dicoba. Nah, rumus umum untuk penggunaan AI. Jadi, ide harus dari human, dari orang, manusia. Saya punya ide apa dan segala macam. Saran saya menggunakan mind map, di mind map dulu, dibaca-baca dulu, renungkan dulu, jangan buru-buru. Setelah itu cari bahan, baca-baca, nanti di summarize, diringkas, bisa dipercepat sekarang dengan apps-apps yang lain seperti tadi bisa menggunakan typeset.io untuk memahami yang sudah kita cari lewat Research Rabbit dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah itu kita punya ide yang agak utuh, baru kita ke ChatGPT atau kita ke Gemini. Ya, jadi ChatGPT kita punya tulisan, kita kasihkan ke dia. This is my introduction, gitu. Kasihin ke ChatGPT. Nanti ChatGPT akan memoles, akan menambahin, mengurangi dan seterusnya. Hati-hati dengan ChatGPT karena ChatGPT biasanya dia punya banyak atau cenderung banyak menggunakan adjektif. Ya, adjektifnya terlalu berbunga-bunga, terlalu indah.
Nanti perlu dilihat. So, jangan minta introduction dari ChatGPT. Introduction-nya dari manusia kita berikan, lalu dia melengkapi, dia memoles dan seterusnya. Sama juga dengan Gemini. Kalau Gemini nanti akan memberikan 3 draft. Ya. Jadi kalau kita sudah coret-coret, kasihkanlah Gemini introduksinya. Introduksinya kita sudah mantap, lalu baru research methodology dan seterusnya kita kasihkan ke ChatGPT dan Gemini dan seterusnya dia yang memoles. Ya, jangan pernah harap bahwa ChatGPT, Gemini, Pings dan model-model AI yang lain menulis untuk kita. No way. Dia bisa sih, tapi hasilnya pasti jelek banget dan kita tidak akan puas. Gitu. Banyak teman mahasiswa yang pengen cepat. Ini kebetulan mata kuliahnya aku agak-agak nggak suka gitu. Nah, lalu 100% semua ide semua dari ChatGPT. Ya, nggak bisa kalau gitu. Gitu ya. So, your ideas tulis dulu untuk menyempurnakan, untuk memberikan bandingan, untuk teman ngobrol dan seterusnya, baru menggunakan ChatGPT. Nah, setelah selesai dengan ChatGPT, please talk to your friend. Ngobrol sama temen, tolong deh punya gue liatin dong, gitu. Sudah oke atau belum? Atau ke pembimbing, serahkan. Mohon bantuannya. Jadi kita perlu finalizing untuk friends and professor. Untuk apa? Untuk konteks. Untuk apa? Untuk bias. Biasnya seperti apa gitu. Ya, di sini ini sangat perlu. ChatGPT, Gemini dan seterusnya mereka tidak bisa melihat bias, mereka tidak memahami konteks dan seterusnya. Ya, jadi perlu teman diskusi, perlu professor to discuss with, perlu guru dan seterusnya dan seterusnya. Nah, moga-moga tayangan ini bermanfaat. Ada banyak AI, potensinya banyak. Kalau kita menggunakannya benar, maka kita ngobrol dengan ChatGPT, ngobrol dengan AI yang lain. Setelah itu, nanti tetap ngobrol dengan human. Gitu, kira-kira. Nah, untuk teman-teman yang punya Telegram, bisa ke HTTPS atau ke bit.ly aja, bit.ly/telegram ITEL. Nanti bisa masuk di grup ITEL yang kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Ya, di sini ya, nanti ada banyak teman-teman sharing lesson plan, teman-teman sharing ada kegiatan apa, dan seterusnya. Silakan, boleh bergabung di sini. Nanti mau tanya apa saja, nanti banyak teman-teman yang lain, tidak hanya saya, yang eh, akan menjawab dan membantu. Untuk saat ini ada sekian ribu, 1000 something apa anggotanya. Ya, silakan bit.ly/telegram ITEL. Nah, kalau mau kontak boleh itu email saya muawang@jati@gmail.com atau saya di sosmed. Ya, silahkan. Di sini apa? Eh, Ah, Ya elah, aku masuk nanti sudah terakhir. oke. Thank you Mbak Anesya untuk memasukkan telegramnya di sana. Ya, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk sharing ringan sore ini. Moga-moga bermanfaat. Saya kembalikan ke siapa nih? Ke Mbak Asra atau ke yang memandu? Silakan Mbak Fatimah. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang disampaikan. Semoga materi, materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan membawa pengaruh besar untuk hari sekalian. Pada pelatihan pada sore hari ini, dapat saya simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, AI adalah kecerdasan buatan yang dapat membantu kita sebagai mahasiswa maupun akademisi dalam membantu proses penulisan, seperti penulisan ilmiah, artikel, dan sebagainya. Akan tetapi, penggunaan AI haruslah digunakan secara bijak, dan salah satu AI yang disarankan melalui pelatihan ini adalah heuristik. Heuristik adalah alat pemetaan konsep bertenaga AI yang menggunakan UI seperti peta pikiran untuk menyelami subjek secara mendalam hanya dengan beberapa perintah.
Selain itu, kita juga dapat menggunakan connected papers, yaitu alat visual untuk membantu para peneliti menemukan makalah akademis yang relevan dengan topik yang diinginkan. Kemudian, kita juga dapat menggunakan maaf, typeset.io, OpenRead Academy, PowerDrill AI, dan jangan harap agar AI menuliskan untuk kita, namun AI hanya dapat dijadikan alat agar hasil penulisan kita dapat memberikan hasil yang maksimal. Sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu dapat melakukan presensi dan mengulas kembali materi pada sore hari ini melalui link yang sudah dibagikan oleh panitia melalui kolom chat. Selanjutnya, diharapkan untuk Bapak Ibu peserta pelatihan hari ini untuk menyalakan kamera untuk foto bersama. Baik, Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk menghidupkan kameranya. Saya akan memulai sesi foto bersama kali ini. 1, 2, 3. Sebentar, Bapak Ibu. Lagi ya, Ibu. 1, 2, 3. Lagi mungkin boleh gaya L ya, literasi linguistik. Nah. 1, ayo Bapak Ibu, 1, 2, 3. Nah, baik. Untuk selanjutnya, sebelum acara ini ditutup, kami akan memberikan sertifikat kepada Bapak Dr. Anusius Sawangjati, MA, sebagai keynote speaker pada pelatihan hari ini yang diberikan secara simbolis dari Bapak Dr. Arifuddin LCMA selaku Kaprodi S2 Linguistik UNS. Kepada panitia, kami persilakan. Baik, terima kasih panitia yang sudah menyiapkan. Berikut sebagai apresiasi yang sangat luar biasa dari kami, Prodi S2 Linguistik FIB UNS kepada Bapak Dr. Anusias Gumbawang Jati, kami sampaikan sertifikat penghargaan sebagai pembicara. Terima kasih banyak atas ilmunya, sharingnya. Semoga bisa bermanfaat dan berpengaruh, semakin produktif, beserta untuk menulis karya ilmiah. Demikian, terima kasih sekali atas waktunya kepada Bapak Gumbawang Jati. Semoga beliau tetap sehat selalu dan bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk sertifikatnya. Senang bisa berbagi sama teman-teman. Saya sedang coba upload materi ada di chatbox, tapi belum selesai. Ya, mungkin sekarang sudah eh, agak besar filenya, tapi tidak apa-apa. Nanti saya share juga di Telegram, silahkan. Terima kasih Pak Sawardi, Pak Arif, dan teman-teman. Keren. Ya, terima kasih Pak Jati. Ya, kapan-kapan main Bandung. Ya. Ya, siap, insya Allah.